Pemirsa sana, orang sadar atau tidak, sebagian besar kita pernah ikut terlibat dalam gunjing-menggunjing. Dengan cepat dan sigap suara gunjingan menyebar kemana-mana dan bertambah-tambah. Itulah hebatnya gunjing, semua jadi kreatif olehnya. Bumbu-bumbu yang tadinya sedikit menjadi meluas untuk dimasak agar nikmat untuk dikonsumsi bersama-sama. Indah sekali terasa bagi yang memakannya, namun menyakitkan sekali bagi objeknya. Inilah yang disebut dalam agama dengan istilah ghibah. Oleh karena itu, dalam agama, menggunjing itu bukan masalah biasa. Ancamannya tidak main-main. Bahkan menggunjing atau ghibah ini dosanya lebih besar dari dosa riba. Tahukah Anda berapa besar dosa riba? Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Perhatikanlah perbandingannya. Ternyata dosa praktek riba lebih berat dari dosa zina 36 kali lipat. Padahal dosa zina sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Jika dosa zina tak ada apa-apanya dibanding dosa riba, maka bayangkanlah dosa menggunjing yang ternyata lebih berat dan lebih besar dari dosa riba. Al-Bara bin Azib menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, riba memiliki 72 pintu yang paling rendah seperti menzinahi ibu kandungnya. Dan sesungguhnya riba yang paling riba adalah merusak kehormatan saudaranya. Hadis riwayat At-Tabrani. Merusak kehormatan saudara muslim lain inilah perbuatan ghibah atau menggunjing. Berapa banyak orang yang asyik membicarakan aib saudaranya, baik di majelis ataupun di media sosial. Ini adalah musibah yang menimpa agama seseorang karena bisa merusak amalnya, bahkan mencukur agamanya. Karena perbuatan yang satu ini merusak hubungannya dengan sesama muslim. Nabi SAW bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada derajat puasa, sholat, dan sedekah? Mereka berkata, tentu. Baiknya hubungan di antara sesama, karena rusaknya hubungan di antara sesama mengikis habis agama. Hadis riwayat At-Tirmizi. Al-Quran bahkan mengilustrasikan orang yang berbuat ghibah dan menggunjing, membicarakan keburukan orang lain sama dengan memakan bangkai saudaranya. Lalu mengapa dosa menggunjing itu lebih berat dari zina? Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis Nabi SAW. Ghibah itu lebih berat dari zina. Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa? Rasulullah SAW menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa langsung menerima tobatnya. Namun pelaku ghibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Tak hanya itu, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan bertobat dari perbuatan ghibah, maka dia adalah orang terakhir masuk surga. Dan siapa saja yang meninggal dalam keadaan terbiasa berbuat ghibah, maka dia adalah orang yang paling awal masuk neraka. Lebih bahaya lagi, kelak di akhirat orang yang suka ghibah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah oleh orang yang digibahnya. Amal kebaikannya dibayarkan kepada orang-orang yang pernah dizoliminya, termasuk kepada orang yang telah digibahnya. Setelah amal kebaikannya habis, amal keburukan orang-orang yang dizoliminya ditimpakan kepada dirinya. Akibatnya, dia akan menjadi orang yang bangkrut, sebagaimana yang telah diperingatkan Nabi kita Muhammad SAW. Lalu bagaimana jika ingin bertaubat dari perbuatan ghibah atau senang menggunjing? Apakah cukup dengan istighfar atau taubat nasuha? Ghibah merupakan dosa yang berkaitan dengan hak Allah, sehingga pelakunya dituntut untuk bertaubat dan istighfar. Tapi juga berkaitan dengan hak sesama manusia, sehingga untuk menggugurkan dosa ini tidak cukup hanya bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ada syarat selanjutnya yang harus dipenuhi agar taubatnya diterima dan menjadi sempurna dengan meminta maaf pada yang bersangkutan. Nabi SAW mengingatkan dalam sabdanya, siapa yang pernah menzalimi saudaranya berupa menodai kehormatan atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya, hendaknya ia meminta kehalalannya dari kezaliman tersebut hari ini, sebelum tiba hari kiamat yang tidak akan bermanfaat lagi dinar dan dirham. Pada saat itu, bila ia mempunyai amal soleh,
maka akan diambil seukiran kezaliman yang ia perbuat. Bila tidak memiliki amal kebaikan, maka keburukan saudaranya akan diambil kemudian dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2449. Akan tetapi bukankah terlalu beresiko jika kita meminta maaf langsung pada orang yang pernah kita gibah dan gunjing? Sebagian ulama menegaskan, orang melakukan gibah, menggunjing saudaranya, maka tebusan dosanya cukup dengan memohonkan ampunan untuk orang yang digibahi atau digunjing. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tebusan gibah adalah engkau memintakan ampun untuk orang yang engkau gibahi. Mengapa cukup dengan mendoakan dan memintakan ampunan orang yang kita gunjing agar mendapat ampunan Allah? Karena jika harus meminta maaf langsung pada yang bersangkutan, justru akan menimbulkan bahaya selanjutnya. Bisa memutus silaturahim karena orang yang sebelumnya tidak tahu pernah kita gunjing menjadi tahu. Dan bisa saja sikapnya berubah memusuhi kita. Hal ini juga berdasarkan kaidah hukum Islam. Mencegah kerusakan atau keburukan secara merata atau memperkecil dampaknya, bukan menimbulkan kerusakan atau menyempurnakan kerusakan. Wallahu a'lam.